Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Rita yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Hana. Dengan Ibu Hana. Iya. Umurnya berapa tahun? Umurnya 36 tahun. 36 ya. Usia kehamilannya? Ini sudah 32 minggu. 32 minggu ya. Iya. Ini kehamilan yang keberapa? Ini yang ketiga. Pernah ada yang meninggal nggak? Enggak ada. Berarti yang hidup ada berapa? 2. Oke. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau keluhannya? Di sini saya mau memeriksa kehamilan dan juga di sini saya ada keluhan dengan adik saya itu mengalami pembengkakan. Mau di sini keluhannya itu mau memeriksakan penyebab kakinya bengkak ya, Iya. dan mau memeriksa kehamilan. Baik, pertama-tama akan saya lakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya. Saya bisa minta tangan Ibu. Dia memeriksa tekanan darah di sini karena tidak ada alat, jadi saya menggunakan alat seadanya. Kemudian perhatikan jam. Tekanan darah Ibu itu sekitar 130/90. Ini sudah tidak normal ya, Bu. Normalnya itu 120/80. Mungkin ini salah satu penyebab adanya pembengkakan pada kaki Ibu. Saya permisi, saya periksa suhunya dulu. Suhunya 36,5. Periksa nadinya. Nadinya juga normal, 80 kali per menit. Pernafasannya juga normal, 24 kali per menit. Yang bermasalah itu cuma tekanan darahnya. Iya. Jadi, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Di sini sebentar saya akan menjelaskan penyebab pembengkakan terjadi pada Ibu. Itu merupakan tanda bahaya termasuk itu. Di situ saya akan menjelaskan untuk menambah pengetahuan Ibu. Kemudian dengan prosedur saya menjelaskan, Ibu mendengarkan. Nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab sebagai bentuk evaluasi. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Kemudian mencuci tangan. Kemudian mengeringkan dengan handuk bersih. Kemudian jangan lupa untuk menjaga privasi klien. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah mendengar apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan? Belum. Belum pernah ya, Bu. Jadi di sini karena Ibu juga belum pernah mengetahui atau mendengar tentang tanda bahaya kehamilan, di sini saya akan menjelaskan. Adapun tanda bahaya kehamilan itu, yang pertama itu ada preeklamsi atau biasa preeklamsi ini biasa disebut dengan tekanan darah yang tinggi, di mana tekanan darah ini terkadang melebihi 140/90 mmHg. Nah, itu preeklamsi itu dibagi menjadi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Adapun gejala preeklamsi itu sendiri yaitu pandangan mata kabur, sering pusing, kemudian mata berkunang-kunang, mata kabur, kemudian sakit kepala yang berat, terus nyeri ulu hati, dan terjadi pembengkakan pada sekitar muka, tangan maupun kaki. Seperti yang dialami oleh Ibu, terdapat pembengkakan pada kaki. Nah, itu merupakan preeklamsi. Apalagi di sini tekanan darah Ibu tadi itu tinggi ya, 130/90, merupakan salah satu ciri preeklamsi. Jadi sebentar akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosa saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Bersedia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk tanda bahaya kehamilan yang selanjutnya, yaitu gerakan janin berkurang. Dimana yang dimaksud itu kan biasanya gerakan janin normalnya itu 10 kali per 12 jam. Nah, nanti Ibu evaluasi setiap 12 jam adanya itu bergerak berapa kali.
Jika adiknya sudah bergerak kurang dari 10 kali per 12 jam, maka itu merupakan tanda bahaya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian pada janin. Selanjutnya itu adanya pendarahan pervaginam. Nah, pendarahan pervaginam itu yang dimaksud tiba-tiba keluar darah secara mengalir dari vagina. Nah, keluarnya darah secara deras itu bisa kita rasa dan juga tidak. Jika kita merasakan keluarnya darah itu, maka disebut dan pada saat darah keluar itu disertai nyeri perut, maka itu disebut dengan solusio placenta. Kemudian jika pendarahan tidak disertai dengan nyeri perut, maka itu disebut dengan placenta previa. Apakah ibu sudah paham? Yeah. Nah, adapun bahayanya terhadap lainnya itu bisa menjadikan shock, kemudian kematian pada janin, dan baik kematian pada janin bisa juga mengakibatkan hal yang fatal terhadap ibu. Kemudian selanjutnya itu ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini yang dimaksud itu ketika belum memasuki usia yang harusnya usia untuk melahirkan, tetapi ketubannya sudah pecah secara dini. Nah, adapun ciri-ciri ketuban pecah dini itu yang pertama, baunya itu khas. Baunya itu berbeda dengan bau pipis. Nah, ketuban ketika pecah juga itu biasanya tidak kita rasakan, Bu. Jadi secara tiba-tiba saja keluar gitu. Nah, nanti kalau ibu sudah merasakan hal tersebut, nanti ibu bisa menggunakan pembalut. Kemudian setelah menggunakan pembalut, nanti bisa langsung ke tenaga kesehatan terdekat untuk memeriksa. Nah, apakah sebelumnya ibu-ibu istri ibu bisa pernah apakah sebelumnya ibu pernah mengalami tanda-tanda bayi tersebut? Tidak. Tadi pembengkakan ibu alami. Iya, kalau pembengkakan ya. Ya, berarti itu pembengkakan itu sudah masuk ke tanda bahaya kehamilan. Apalagi kan ini sudah trimester 3 ya. Jadi itu sudah perlu diwaspadai. Ditambah lagi tensi ibu 130/90. Itu merupakan sangat hal yang berbahaya ya pada saat persalinan nanti. Jadi harus ditindaklanjuti. Seperti yang saya bilang tadi, di akhir nanti kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat hasil apakah ibu masuk ke preeklamsia ringan ataupun berat. Oke. Baik. Selain itu, jika mengalami hal-hal tadi seperti ketuban pecah dini, pendarahan pervaginam, kemudian gerakan janin kurang 10 kali dalam 12 jam, maka harus langsung ke tenaga kesehatan terdekat atau ke bidan terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan? Sejauh ini tidak ada. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya Pak Bu. Jadi di sini sebagai bentuk evaluasi mengenai pemahaman ibu, saya akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, cara mengetahui ketuban pecah itu bagaimana ya Bu? Dengan cara biasanya melalui bau yang sedikit menyengat dan juga berbeda dari bau kencing pada umumnya, dan juga dia keluar secara tiba-tiba. Baik, betul sekali ya, berarti ibu sudah memahami dengan apa yang saya jelaskan. Yeah. Baik, untuk selanjutnya nanti kita melihat hasil uji laboratorium nanti dikirimkan ya. Untuk kunjungan ulang nanti bisa datang 2 minggu lagi ya. Atau kalau ada keluhan yang setibanya dirasakan mengenai apa yang saya sudah jelaskan, bisa langsung ke tempat kesehatan terdekat. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap Bapak, Ibu, dan janinnya sehat terus. Mari, selamat siang. Selamat siang Bu.